Kan ada istilah tirakat gitu kan. Tirakat itu kan hubungan kan, tarekat itu. Nah, berhubunganlah dengan Tuhan terus, hablum minallah. Itu yang disebut hablum minallah tuh. Sembari menjalani kehidupan sehari-hari, ingat terus dengan Tuhan, berhubungan terus dengan Tuhan tuh, agar niat, ucap dan tingkah laku tertuntun. Nah, ini berhubungan dengan Tuhan itu karena kewajiban dan karena ada maunya. Tanda engkau benar ibadahmu, pasti kau berakhlak. Kalau tidak benar akhlakmu, berarti tidak benar ibadahmu. Jadi tolak ukur ibadah tuh yang benar, akhlak. Nah, apa akhlak itu? Niat baik, ucap baik, tingkah laku baik. Tulus. Baik tulus. Susah baik tuh, baik aja susah. Masa baik susah? Jadi bencana dan musibah itu terjadi karena melupakan Tuhannya. Efek dari melupakan Tuhannya akhirnya lalai. Akhirnya tidak tahu diri, akhirnya tidak tahu tempat, akhirnya semena-mena. Wah, Tuhan itu sudah baik. Sudahlah diciptakan alam semesta ini, sudahlah kita dikasih mata, dikasih telinga, dikasih akal, dikasih hati, dikasih tenaga. Sudahlah pula dikasih utusan agar kita tertuntun, supaya kita jangan digoda. Kurang apa lagi? Kalau menceritakan sejarah nomor satu semua. Dan siapa yang tahu sejarah dianggap beriman. Yang berakhlak yang beriman tuh. Karena aku menyembahmu ya Allah, makanya aku akan berakhlak. Itu yang benar. Karena aku bertuhan kepadamu ya Allah, makanya aku akan berakhlak. Tuntun dan bimbinglah aku ke jalan yang engkau ridhoi ya Allah. Karena kalau tanpa engkau tuntun, tanpa engkau lindungi, bisa dipastikan aku akan tersesat. Maka dengan penuh kerendahan hati dan ketidakberdayaan, izinkan aku untuk selalu mengingatmu ya Allah. Agar aku menjadi hambamu yang bisa bawa rahmat di alam semesta ini. Begitu dengan Tuhan. Aku yakin engkau pasti beri aku rezeki ketika aku menjadi hamba yang berakhlak. Aku yakin engkau akan beri aku kesehatan kalau aku menjadi hambamu yang berakhlak. Aku yakin engkau akan tuntun dan bimbing diriku ini ya Allah, kalau aku berusaha untuk menjadi hambamu yang berakhlak. Jadi mulai detik ini aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain engkau. Ya Allah, tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusanmu. Karena aku sudah bersaksi bahwa Tuhanku engkau ya Allah,
Dan karena aku sudah bersaksi bahwa Muhammad adalah utusanmu, mulai detik ini, aku akan berusaha menjadi hambamu yang berakhlak. Aku hanya bisa berusaha, tapi engkau yang menentukan. Jadikanlah aku hambamu yang berakhlak, agar aku bisa bawa rahmat buat alam ini. Itu gunanya persaksian dengan Tuhan tuh, untuk menjadi baik. Tapi ada tidak yang menyampaikan seperti itu? Karena yang menyampaikan pun takut. Karena dia juga tidak seperti itu, cuma bungkusnya saja. Aku tahu, Tuhan, aku dilalai. Tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini kalau tanpa izin-Mu. Oleh sebab itu ya Allah, tuntun dan bimbinglah aku selalu. Itu disebut penghambaan. Itu yang disebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah kita ini takut kalau lurus, takut gak punya rezeki, takut tidak punya teman. Tapi di satu sisi kita berkata bahwa Allah itu yang memberi rezeki. Allah itu yang melindungi, Allah itu yang menyehatkan. Apa benar di hati kita ini berkata bahwa cukuplah Engkau penolongku? Apa benar? Apa benar begitu? Karena kita tidak seperti itu menghambakan diri dengan Tuhan, makanya kita menjadi hamba yang tidak berakhlak. Ketika tidak berakhlak, kita semena-mena. Karena kita semena-mena, terjadilah bencana dan musibah. Manusia baik aja kasih sayang, apalagi yang maha baik. Manusia yang sayang aja melindungi, apalagi yang maha sayang. Karena aku sudah berkata bahwa tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Bahwa aku sudah berkata bahwa Muhammad adalah utusanmu ya Allah. Oleh sebab itu, mulai detik ini, aku akan berusaha menjadi hambamu yang benar-benar berakhlak. Maka oleh sebab itulah tuntun dan bimbinglah aku. Karena kita tidak seperti itu, makanya bencana, makanya musibah. Selalu kita nih menyalahkan Tuhan. Itu. Kalau kita sadar kita banyak kekurangan, kalau kita sadar bahwa kita ini tempatnya salah dan dosa, kalau kita ini sadar kita suka hilap, kalau kita ini sadar kita ini suka lalai, maka berpegang teguhlah kepada Tuhanmu, supaya kita tidak hilap. Ini malah dia agak bercanda. Nanti kalau aku sudah lurus ya, baru aku ingat Tuhan. Emang bisa dipastikan kapan dirimu lurus? Jadi intinya musibah dan bencana itu karena kita sudah tidak berakhlak di muka bumi. Karena kita sudah semau-maunya, karena kita sudah melupakan Tuhan. Diakui atau tidak. Kalau aku tidak berakhlak, kalau aku semena-mena, kalau aku egois, kalau aku melakukan kejahatan, malu Tuhan aku malu. Ya Rasul aku mengaku umatmu. Kan begitu. Ketika aku mengakui bahwa Rasulku Muhammad, mau tidak mau aku akan berusaha semaksimal mungkin
biar jadi umatnya yang baik. Harusnya begitu. Jangan cuma di tampilan, jangan cuma di tata cara, tapi di kepribadian, di niat, di ucap, di tingkah laku. Nah itu yang benar.